Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nugroho dari kelas Ekonomi Syariah semester 5. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang beberapa materi. Di antaranya yaitu ada desain penelitian kuantitatif, plagiarisme, dan desain penelitian tokoh. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang desain penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah suatu proses di mana menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin seorang peneliti diketahui. Nah, jadi ketika seseorang itu melakukan penelitian kuantitatif, itu akan selalu menggunakan angka. Biasanya diperoleh dari mencari sampel, lalu kemudian dihitung dengan menggunakan rumus statistik. Yang selanjutnya ada jenis desain penelitian kuantitatif. Yang pertama ada eksplanasi. Nah, desain eksplanasi ini dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya, atau dapat menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Kemudian ada desain deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang tujuannya itu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian ini itu dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang ketiga ada penelitian korelasi. Nah, penelitian korelasi itu adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara suatu variabel dengan beberapa variabel yang lain. Nah, penelitian korelasi ini menggunakan variabel bebas untuk memprediksi serta variabel terikat untuk variabel yang diprediksinya. Kemudian yang keempat ada penelitian survei. Nah, penelitian survei ini adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi, kemudian menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul datanya. Nah, yang kemudian yang kelima ada penelitian ex post facto. Nah, penelitian ex post facto ini merupakan suatu jenis penelitian di mana variabel-variabel bebasnya itu telah terjadi perlakuan atau treatment. Nah, yang dilakukan saat penelitian secara penelitian berlangsung. Penelitian jenis ini itu dilakukan untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu fenomena. Materi yang kedua yaitu ada plagiarisme. Nah, plagiat atau plagiarisme ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh sesuatu berupa karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak orang lain yang diakuinya sebagai karya ilmiahnya sendiri. Nah, tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, kemudian sisi-sisi plagiarisme atau ruang lingkup dari plagiarisme ini. Nah, seseorang dikatakan sebagai plagiat atau melakukan plagiarisme itu ketika satu, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau soal asalnya. Ya, yang kedua itu menggunakan gagasan atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan siapa penggagas dan sumbernya. Kemudian yang ketiga, menggunakan data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian yang keempat, mengakui tulisan atau pendapat orang lain sebagai miliknya. Kemudian memparafrase tanpa menyebutkan sumbernya dan tokohnya. Yang selanjutnya ada tipe plagiarisme. Yang pertama itu ada kata demi kata atau word for word plagiarisme, di mana penulis ini menggunakan kata-kata milik penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua ada plagiarisme atas sumber. Nah, di mana penulis ini menggunakan gagasan atau pemikiran orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup dengan tanpa menyebutkan sumber yang jelas. Kemudian yang ketiga ada plagiarisme kepengarangan. Nah, di mana ketika penulis ini mengakui sebagai pengarang dari karya tulis pengarang lain gitu. Kemudian yang keempat ada self plagiarisme. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis itu mempublikasikan suatu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang sebuah
karya tulis ilmiah orang lain. Nah, jadi ketika seseorang itu seorang penulis itu mempublikasikan suatu artikelnya itu di lebih dari satu redaksi, misal di redaksi A, B, dan C, dan ketika karya yang dipublikasi itu adalah hasil karya daur ulang milik penulis lain, nah itulah dinamakan self plagiarisme. Yang selanjutnya ada konsekuensi dan hukum atas pelakuan plagiarisme. Nah, sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia itu, melakukan plagiarisme itu sebenarnya merupakan pelanggaran etika yang tentunya akan memiliki sanksi. Berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator, mulai dari hukuman peringatan, kemudian ada pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hukuman penjara atau denda dan ganti rugi secara perdata. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu dilakukan sebagai pencegahan agar terhindar dari plagiasi atau plagiarisme ini dalam penulisan suatu karya ilmiah, yaitu yang pertama melakukan pengutipan. Nah, di mana kita menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Selain itu juga bisa menuliskan daftar pustaka atas karya yang ditunjuk dengan baik dan benar. Kemudian ada yang kedua yaitu melakukan parafrase dengan tidak lupa menyebutkan sumbernya, biasanya berupa catatan kaki atau footnote. Kemudian materi yang ketiga itu ada desain penelitian tokoh. Nah, pengertian dari desain penelitian tokoh yaitu sebuah desain penelitian atau suatu karya ilmiah yang mendasarkan penelitian pada sejarah ketokohan seseorang yang dianggap berperan penting dalam sebuah peradaban manusia. Lalu kriteria tokoh yang biasanya itu dapat diteliti menurut Arif Furqan, yaitu yang pertama itu berhasil di bidangnya, yaitu berhasil mencapai tujuan di suatu bidang tertentu yang dia tekuni, dan biasanya itu bisa dijadikan inspirasi bagi kaum sekarang. Nah, kemudian yang kedua itu memiliki karya yang monumental yang dapat diwariskan dan dapat diingat sampai pada masa saat ini. Kemudian yang ketiga itu memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Nah, biasanya masyarakat akan selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh tokoh tersebut. Nah, yang keempat ada tokoh ini diakui secara mutawatir. Nah, banyak diakui masyarakat dan dijadikan tokoh inspiratif atau inspirasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada model atau langkah untuk melakukan suatu penelitian tokoh. Nah, yang pertama itu menentukan tokoh yang akan dikaji. Yang kedua menentukan objek formal yang akan dikaji. Terus yang ketiga ada mengumpulkan data dari tokoh yang akan dikaji. Kemudian mengidentifikasi pemikiran tokoh. Kemudian analisis terhadap pemikiran tokoh dan terapkan di masa sekarang ini. Lalu berikan kritik terhadap pemikiran tokoh. Selanjutnya adalah konsep yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan analisis penelitian tokoh. Yang pertama ada koherensi intern. Nah, agar dapat menganalisis secara tepat dan mendalam semua konsep dan aspek pemikiran tokoh itu atau tokoh tersebut harus dilihat menurut keselarasannya satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua ada bahasa inklusif dan analogal. Nah, bahasa yang digunakan digunakan seorang pemikir dalam pemikirannya itu pada hakikatnya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan begitu pula dimaksudkan untuk menegakkan kebenaran Islam dan tidak untuk menentang atau menyalahinya. Kemudian yang ketiga itu ada kontribusi tokoh. Nah, suatu pemikiran atau ide-ide dan gerakan seorang tokoh selalu dimaksudkan untuk memberikan analisis, pemaknaan, metode, bahkan solusi bagi berbagai persoalan seperti dalam keilmuan sosial, politik, agama, dan masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat baik pada masanya atau pada masa setelahnya. Nah, maka studi tokoh mesti menelaah dan memperlihatkan kontribusi yang telah dilakukan oleh tokoh pada saat di zamannya sampai dengan saat sesudahnya.
Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang materi, yaitu apa tadi? Desain penelitian kuantitatif, kemudian plagiarisme dan desain penelitian tokoh. Nah, saya mohon maaf jika dalam penyampaian sangat kurang, bahkan tidak jelas. Semoga bermanfaat. Ambil positif, buang negatif. Sekian, terima kasih.